Tuh, silakan. Contoh, mahasiswa sekolah vokasi Universitas Gajah program studi teknologi rekayasa perangkat lunak angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai tugas UTS mata kuliah praktikum pemrograman perangkat bergerak. Untuk tugas UTS kali ini, di sini saya diminta untuk membuat sebuah tampilan halaman pemesanan tiket bioskop, di mana aplikasi ini nantinya akan menampilkan 6 activity ataupun 6 halaman yang berbeda. Untuk yang pertama adalah splash screen, yaitu tampilan yang nantinya akan muncul saat pertama kali, bisa berupa gambar ataupun logo. Lalu untuk yang kedua ada login activity, di mana terdapat halaman untuk memasukkan username dan juga password. Lalu ada home activity yang nantinya akan menampilkan beberapa film ataupun movie yang ada di dalam data atau di dalam aplikasi. Yang keempat ada detail activity, di mana akan menampilkan detail dari film yang telah kita pilih sebelumnya. Lalu ada tiket atau payment activity, di mana halaman ini akan menampilkan detail tanggal pemesanan tiket movie ataupun film. Dan yang terakhir atau transaksi atau order activity, di mana akan menampilkan hasil ataupun bukti pembelian tiket yang telah kita buat sebelumnya. Untuk kodenya seperti apa? Kodenya seperti ini. Dapat halaman splash activity, di mana akan menampilkan logo ataupun gambar tiket seperti yang ada di layar bagian kanan. Nah, di sini kita menggunakan elemen image view yang digunakan untuk menampilkan gambar. Nah, di dalam activity ini, di sini saya menggunakan splash timeout, di mana halaman ini akan muncul selama 2 detik ataupun 2000 milisecond. Untuk pembuatan ataupun delay waktu yang digunakan, di sini saya menggunakan handler dengan kelas pause delay, yang artinya nanti akan menahan halaman ini selama 2000 milisecond atau 2 detik, dan setelah melewati ataupun setelah mencapai 2000 milisecond, nantinya akan berpindah ke halaman login page. Untuk halaman login page-nya seperti halaman login page, dimana untuk tampilannya seperti yang ada di bagian layar sebelah kanan. Di sini saya menggunakan 3 elemen. Yang pertama text view, lalu ada text input, dan juga ada button. Untuk text input di sini terdapat 2 tipe, yaitu username dan juga password. Di sini saya mendefinisikan username iokta dan password di sini menggunakan NIU atau nomor induk universitas saya. Ini terdapat 3 kondisi, yaitu yang pertama, apabila username dan juga password yang diinputkan sama, maka akan bisa lanjut ke halaman homepage. Lalu kondisi yang kedua, ketika hanya username saja yang sama, nantinya akan memunculkan toast ataupun pemberitahuan bahwa password yang dimasukkan salah. Lalu yang terakhir, ketika 2 kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan muncul sebuah pemberitahuan atau toast bahwa akun belum terdaftar. Pada halaman ketiga, di sini terdapat homepage dengan tampilan seperti yang ada di layar bagian kanan, di mana terdapat text view yang menampilkan hello dan juga username. Lalu ada di sini keterangan top movie, dan di sini ada recycler view. Nah, recycler view ini nantinya akan memunculkan list-list dari film yang telah dimasukkan sebelumnya ke dalam data yang ada di dalam aplikasi. Nah, di sini nantinya akan menggunakan template yang ada di dalam layout list item. Untuk layoutnya seperti ini, jadi nanti di samping kiri ada gambar, lalu samping kanan ada text view yang digunakan untuk menampilkan
judul, lalu yang kedua ada durasi ataupun lama dari film yang ada di dalam list ini. Nah, untuk menggunakan recycler view ini saya menggunakan beberapa tools ataupun beberapa kelas dan juga objek yang digunakan. Di sini terdapat 4 kelas. Yang pertama ada item adapter, lalu ada data source, dan juga ada model. Yang pertama, untuk model di sini digunakan untuk mendefinisikan data apa saja yang akan digunakan atau dimasukkan di dalam list recycler. Lalu di sini ada data source. Nah, data source ini adalah kumpulan data-data yang akan ditampilkan di dalam recycler view atau data yang akan dilakukan looping. Nah, di sini isinya ada list. Lalu untuk model di sini atau tipe datanya kita menggunakan movie. Nah, untuk variabel ataupun parameter yang ada di dalam model movie ini disesuaikan dengan yang ada di dalam kelas data kelas movie. Lalu di sini juga ada item adapter. Nah, item adapter ini digunakan untuk mengatur data-data ataupun menampilkan data dari data source ke dalam list item yang digunakan. Nah, di sini terdapat beberapa kelas yang ada di dalamnya. Nah, di sini untuk item adapter nanti akan menggunakan atau di dalam item adapter ini terdapat 2 parameter. Di sini tertulis 3, tapi nanti yang digunakan hanya 2, yaitu dataset dan juga listener. Dataset ini digunakan untuk mengambil atau menampilkan data, dan listener ini digunakan untuk event klik ataupun ketika list ini diklik nantinya akan memunculkan halaman detail yang digunakan. Nah, di sini terdapat satu interface yaitu on item click listener yang berisikan function on item click dengan parameter position dengan tipe data integer. Lalu di dalam kelas item adapter ini terdapat kelas kembali yaitu item view holder yang digunakan untuk mereplace ataupun memasukkan data dari data source ke dalam item list item ini. Maaf, memasukkan data dari data source ke dalam halaman list item. Nah, di sini terdapat init view set on listener yang digunakan untuk membuat list yang ada di dalam recycler view ini dapat diklik dan membawa ID yang akan menampilkan detail dari masing-masing movie yang akan digunakan. Lalu terdapat function yang dia mengoverride dari adapter view dengan nama function onCreate view holder. Lalu terdapat function juga get item count yang digunakan untuk menghitung data yang dimasukkan. Lalu ada function onBand view holder yang digunakan untuk menampilkan data juga. Pada intinya, kelas item adapter ini digunakan untuk menampilkan data dari data source ke dalam list item ini secara berulang. Jadinya nanti list item yang ada di dalam halaman homepage nantinya berulang menggunakan item adapter ini dengan template atau layout yang ada di dalam list item. Halaman yang keempat yaitu detail movie, di mana halaman ini akan menampilkan detail dari data-data yang akan digunakan ataupun data yang akan ditampilkan dari list movie yang telah kita pilih sebelumnya. Lalu tampilnya di sini terdapat gambar, lalu judul film, durasi, lalu di film ini nantinya genre dan Indonesia ini negaranya. Lalu ada storyline dan juga
sebuah penggalan atau sinopsis dari film tersebut, dan juga ada terdapat button yang digunakan untuk memesan tiket. Pada logiknya seperti ini. Jadi di sini data-data yang akan ditampilkan ataupun detail dari setiap movie disimpan di dalam resource. Dari data-data tersebut nantinya kita akan tampilkan sesuai dengan yang ada di dalam datanya. 5, yaitu terdapat halaman payment method yang digunakan untuk memilih lokasi bioskop, jenis seat yang akan digunakan, lalu jumlah seat ataupun jumlah tiket yang akan kita beli, tanggal pemesanan, dan juga total. Lalu juga ada metode payment atau metode pembayaran. Nah, untuk data-data yang akan ditambahkan di sini kita menggunakan spinner yang datanya diambil dari resource. Data-data spinner yang ada di dalam payment activity ini disimpan dalam bentuk array. Dengan array yang pertama yaitu bioskop yang digunakan untuk menampilkan list bioskop yang bisa dipilih, lalu ada seat yang digunakan untuk memilih atau jenis seat yang kita gunakan, lalu ada jumlah seat ataupun jumlah kursi ataupun jumlah tiket yang akan kita beli. Lalu ada payment method, di sini ada transfer bank, Alfamart, Indomart, Dana, ShopeePay, dan juga GoPay. Lalu juga ada area yang terakhir yaitu data bank, di mana nanti akan bekerja saat kita memilih transfer bank, maka akan memunculkan daftar bank yang dapat kita gunakan. Summary yang bisa dibilang seperti bukti pembayaran atau bukti pembelian tiket dengan tampilan seperti yang ada di layar bagian kanan. Ini terdapat foto ataupun poster dari film atau movie yang kita pilih, lalu ada judul, tempat bioskop, waktu, lalu ada order number, seat, total seat atau total kursi, harga kursi dari masing-masing jenis, lalu ada metode pembayaran, dan juga total dari tiket yang telah kita beli. Di sini data-datanya kita ambil sebelumnya dari activity sebelumnya juga, yaitu dari payment. Nah, data-data dari payment kita kirimkan ke order summary untuk ditampilkan dan untuk dicetak bukti pembayarannya. Untuk demo aplikasi ini seperti apa, mungkin bisa kita lihat. Ini saya akan coba memulai ulang aplikasi. Nah, sini kita membuka aplikasi, akan muncul logo seperti ini dan akan tampil selama 2000 milisecond atau 2 detik. Nah, untuk tampilan yang pertama yaitu tampilan login. Di sini kita masukkan username yang telah kita deklarasikan sebelumnya, lalu juga password. Untuk passwordnya kita menggunakan NIU atau nomor induk universitas, lalu kita login atau masuk ke dalam aplikasi. Ketika data berhasil masuk, nantinya akan langsung tampil seperti ini. Nah, data-data ini diambil dari resource atau string XML dengan array seperti ini. Jadi untuk film yang pertama kita menyimpannya di dalam array dengan nama movie 1. Di sini untuk item yang pertama ada judul, lalu item yang kedua durasi, item yang ketiga adalah genre film, ada horor, mungkin komedi, romance dan lainnya. Dan yang ketiga adalah sinopsis ataupun storyline dari film-film yang akan kita pilih. Nah, di sini untuk kita bisa memesan, kita klik salah satu film yang di sini. Mungkin saya contohkan film yang kedua, Pamali Dusun Pocong. Nah, untuk tampilan detailnya seperti ini. Jadi nanti ada poster, lalu judul, durasi, genre, ini negaranya, lalu ada storyline. Di sini juga ada naskah. Setelah itu kita klik pesan tiket. Nah, di sini akan tampil beberapa
form ataupun beberapa inputan yang harus kita pilih. Yang pertama kita harus memilih bioskop, lokasi bioskop yang akan kita pilih untuk menonton. Sebagai contoh, kita isi Lipo Plaza, lalu jenis seatnya kita isi reguler, jumlah seatnya 3, lalu kita ambil tanggal 12. Nah, di sini untuk regular seat itu harganya 35.000 karena kita tadi memilih jumlah seatnya atau jumlah tiket yang akan kita beli adalah 3, maka 35.000 ini akan kita kalikan dengan jumlah kursi yang akan kita pilih, yaitu 105.000. Dan di sini juga terdapat pilihan metode pembayaran. Ini untuk transfer bank, nanti akan muncul beberapa pilihan bank yang bisa kita pilih. Namun ketika kita memilih untuk mengubah metode pembayaran lain, misalkan Alfamart, nah untuk halaman BRI ini ataupun bank yang kita gunakan nantinya akan disable atau tidak bisa kita gunakan. Setelah itu kita masukkan akun number. Nah, akun number ini disesuaikan dengan metode pembayaran yang kita gunakan. Misal kita menggunakan Dana, lalu kita isikan akun number, misalkan nomor handphone, kita isi random. Setelah itu kita klik order. Nah, nanti akan muncul order summary atau bukti pembayaran atau bukti tiket pembelian seperti ini. Di bagian atas ada logo ataupun poster dari film, lalu judul film, lokasi, tanggal kita memilih, lalu ada order number. Nah, order number ini saya generate dari ID untuk angka yang pertama, yaitu ID dari film yang kita pilih. Lalu untuk selanjutnya 12/10/2023 ini adalah tanggal kita pilih. Lalu ada seat yang kita pilih di reguler, total seat 3 kursi, price seat 35.000 atau harga dari reguler 35.000. Lalu ada payment method, kita menggunakan Dana, dan ada total payment. Nah, ketika kita kembali nantinya akan kembali ke halaman homepage. Nah, untuk demonya mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan atau menjelaskan aplikasi ini masih terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan. Saya mohon maaf. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.